Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Putri Rahayu dari TK Tunas Jaya Singaliat. Kali ini saya akan menyampaikan atau berbagi tentang koneksi antar materi di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Setelah mempelajari modul 1.4 ini dan kita koneksikan dengan materi sebelumnya di modul 1.1 tentang filosofi pemikiran KHD, ternyata hal ini masih relevan, di mana menurut pemikiran filosofi KHD itu bahwa pendidikan itu adalah untuk menuntun segala kodrat anak untuk agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selain itu juga filosofi beliau ini yang masih kita pakai ada 3, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarsa, serta Tuturi Handayani. Pemikiran KHD ini bisa kita wujudkan melalui isi atau nilai dan peran guru penggerak yang ada di materi modul 1.2, di mana menurut di modul yang itu ada 5 peran guru penggerak, di mana pertama adalah berpihak pada anak, kemudian mandiri, refleksi, kolaborasi, serta yang terakhir adalah inovatif. Selanjutnya adalah nanti tentang peran guru penggerak. Jadi pertama adalah kita menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian menjadi coach untuk rekan guru yang lain. Kita juga mendorong kolaborasi. Selanjutnya adalah kita mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang paling penting adalah menggerakkan komunitas praktisi. Yang ini akan kita bahas lebih lanjut nanti ya, karena sangat berguna dalam mewujudkan visi misi guru penggerak yang akan kita bahas pada modul 1.3. Nah, peranan dan nilai guru penggerak ini bisa diwujudkan melalui visi guru penggerak yang sudah kita bahas pada modul 1.3. Nah, di mana kemudian visi ini bisa kita sederhanakan melalui sebuah budaya positif yang sudah kita bahas pada modul 1.4, di mana dalam modul itu kita sudah mengenal serta memahami tentang disiplin positif, ya, kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi mengenai hukuman, penghargaan dan restitusi, serta keyakinan kelas. Selain itu juga kita sudah membahas tentang kebutuhan dasar, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Selanjutnya adalah kita akan membahas sedikit tentang budaya positif, di mana budaya positif ini adalah perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang sudah diterapkan di sekolah. Nah, peranan saya dalam menciptakan budaya positif yang ada di sekolah saya adalah saya ambil dari lingkup yang terkecil, yaitu kelas saya sendiri, di mana saya sudah mulai mencoba menerapkan disiplin positif dengan membuat kesepakatan kelas bersama anak-anak didik saya. Nah, untuk memotivasi mereka, saya masih menggunakan reward atau memberikan hadiah, walaupun sebenarnya di sana setelah kita bahas di modul 1.4 masih ada nilai negatifnya. Artinya dengan memberikan reward kepada mereka, mungkin jangka pendeknya efek negatifnya adalah mereka merasa ketergantungan. Jadi saat tidak kita beri reward, mereka akan kembali lesu atau kembali kendor disiplinnya dan sebagainya. Namun ada sisi baiknya yang saya ambil di sana, bahwa memotivasi mereka dengan memberikan reward ini artinya saya tidak membuat salah satu dari mereka merasa dibanggakan, sering yang lain merasa ditinggalkan atau gimana. Nah, jadi intinya saya memberikan reward itu mereka semua menang, tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, semuanya mendapat reward. Mungkin yang membedakan adalah yang benar-benar menjalankan disiplin atau keyakinan kelasnya dengan baik akan mendapatkan sedikit lebih dari teman-temannya. Nah, itu yang untuk reward atau ininya yang saya berikan. Kemudian kalau mengenai posisi kontrol, nah berdasarkan kegiatan waktu kita melaksanakan kolaborasi dengan pemateri atau instruktur, di sana memang beliau menganjurkan bahwa untuk anak-anak usia PAUD atau usia dini dan juga kelas rendah, sebaiknya memang kita menggunakan sistem kontrol sebagai teman.
Walaupun ini juga sebenarnya masih satu tingkat di bawah yang tingkat sebaiknya, yaitu manajer. Namun karena ini bisa digunakan karena anak-anak usia dini dan anak-anak usia kelas rendah ini belum bisa mengambil keputusan sendiri. Namun di sana kita bisa menyelipkan pertanyaan-pertanyaan sederhana yang bisa menjalankan fungsi kita sebagai manajer, sehingga kita bisa mulai mengarahkan mereka sedikit demi sedikit. Disiplin positif ini adalah merupakan perwujudan dari filosofi pemikiran KHD, yaitu tentang berpihak kepada anak, yang harus diwujudkan oleh guru selaku agen perubahan sesuai dengan nilai dan perannya sebagai guru penggerak, sehingga visi yang telah kita susun dapat terwujud. Selanjutnya adalah refleksi atau perasaan saya setelah mempelajari modul 1.4 ini. Saya seperti merasakan duri di kaki. Kalau ditanya malu, iya, karena ternyata selama ini kita sudah berada pada posisi kontrol otoriter terhadap anak-anak kita, di mana ternyata mereka menjalankan semua aturan itu mungkin dalam rasa ketakutan, hanya mungkin terpaksa untuk menjalankan aturan-aturan sekolah yang sudah kita tetapkan. Nah, kemudian dengan memahami disiplin positif ini, kita sudah mempelajari tentang motivasi, posisi kontrol yang baik istilahnya, kemudian kebutuhan dasar yang harus kita miliki. Kemudian kita juga sudah mengenal segitiga restitusi. Nah, dari sinilah saya mulai bertekad untuk berbenah ke arah yang lebih baik. Selanjutnya adalah saya ingin mewujudkan budaya positif yang menyenangkan dan tanpa beban, dengan memposisikan diri sebagai teman ataupun manajer. Saya juga harus memastikan bahwa kebutuhan dasar anak-anak saya terpenuhi. Sebab apa? Jika salah satu saja kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka ini akan menjadi permasalahan-permasalahan yang mungkin muncul pada anak-anak didik kita. Nah, selanjutnya saya juga akan belajar mulai menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak didik saya, dan ini sudah mulai saya terapkan, dan ternyata alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan bagi saya, di mana pertama saya menemukan anak didik saya waktu itu sedang berlari-lari. Dia tidak sengaja menabrak temannya yang sedang memegang botol minumannya, sehingga airnya tumpah dan tinggal sedikit. Temannya bersedih, cemberut, dan juga menangis. Kemudian karena memang kejadiannya ada di depan mata saya segera menghampiri mereka dan saya coba mempraktekkan segitiga restitusi ini. Saya panggil temannya yang tadi menangis itu, kemudian saya tanyakan bagaimana perasaannya gitu kan ya. Ternyata dia sedih karena airnya tumpah. Kemudian anak yang menabrak pun saya panggil gitu. Jika mereka berdua saya bawa ke tempat yang sama. Kemudian saya tanyakan mungkin dia berlari-lari karena takut dengan sesuatu atau mereka sedang bermain, dan ternyata benar karena dia tidak saya marahi, dia mau bercerita gitu kan ya. Ternyata memang mereka sedang bermain dan dia terburu-buru berlari sehingga tidak melihat teman yang ada di depannya dan dia menabrak temannya tersebut. Nah, kemudian saya ajak dia melihat temannya yang bersedih. Kemudian saya tanya gimana supaya temannya nggak sedih. Nah, kemudian apa kesepakatan klasik yang sudah kita sepakati jika kita bermasalah dengan teman. Nah, kemudian dia menjawab bahwa saya harus minta maaf, Bu. Ya udah, kalau kayak gitu apakah kamu mau melakukannya gitu. Ternyata dia mau. Dengan segera dia meminta maaf pada temannya. Kemudian selanjutnya saya tanyakan lagi, kira-kira apa yang akan dia lakukan dengan air temannya yang sudah habis. Kemudian apa yang akan dia lakukan selanjutnya gitu supaya temannya bisa bahagia kembali. Ternyata dia bisa berpikir dengan cepat bahwa dia saya akan membagikan air minum saya kepada teman saya, Bu. Nah, apakah kamu bersedia? Kemudian ternyata dia bersedia. Kemudian dengan sukarela dia membagikan airnya kepada temannya yang tadi airnya tumpah. Nah, setelah dibagi airnya menjadi setengah-setengah, mereka tertawa bersama bahwa
alhamdulillah gitu, masalah yang tadinya mungkin kalau tidak kita selesaikan dengan cara restitusi, bisa yang menabrak saya hukum atau saya bentak, kemudian yang satu menangis karena minta dibelain. Nah ini mereka merasa sama-sama tidak ada yang salah gitu kan ya, dan mereka sudah saling memaafkan. Akhirnya mereka bisa berpelukan kembali dan ceria kembali. Nah jika ditanya tentang hal yang paling penting untuk dipelajari dari modul ini gitu kan ya, saya memilih keyakinan kelas. Artinya jika sudah mempunyai sebuah keyakinan, kita akan bisa timbul sendiri gitu kontrol dalam diri kita. Karena sebaik-baiknya pengontrol adalah diri kita sendiri. Jika sudah yakin, insya Allah apapun itu yang sudah kita sepakati bersama akan dapat kita laksanakan dengan tanpa paksaan. Artinya seperti yang di modul kita pelajari bahwa mengapa kita harus memakai helm saat berkendaraan. Nah, mungkin kan itu jawaban kita karena kita yakin itu untuk keselamatan diri. Nah, begitu juga dengan keyakinan kelas yang sudah kita bangun. Jika mereka sudah merasa keyakinan kelas itu menjadi bagian dari mereka sendiri, dengan sendirinya akan menjadi kontrol yang baik untuk mereka ke depannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk saya dan rekan-rekan saya yang ada di sekolah. Sampai bertemu lagi. Salam guru penggerak, salam bahagia.